Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat malam hari ini berbicara kepada kita semua, khususnya untuk keluarga. Dan tema firman Tuhan kita tentang bagaimana sebuah keluarga bisa diberkati oleh Tuhan. Kita buka ayat bacaan kita di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ perikopnya tentang perkawinan di Kana. Kisah perkawinan di Kana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa simak dari ayat per ayat dan saya akan sampaikan lewat kebenaran firman Allah saat malam hari ini. Kisah ini tentang pesta perkawinan di Kana, di mana kepedulian Yesus terhadap perkawinan di Kana telah memberikan bukti tentang campur tangan Allah terhadap yang namanya keluarga. Dalam kitab Kejadian pasal 3, kalau di sana Bapak Ibu baca, Allah itu sudah membentuk yang namanya keluarga, namun iblis menghancurkannya. Dan di kitab Yohanes pasal 2 ini, Yesus hadir untuk memulihkan dan memberkati keluarga. Mujizat pertama dilakukan Yesus di tengah-tengah keluarga. Dan seperti tema kita, bagaimana sebuah keluarga itu bisa diberkati oleh Tuhan. Seperti bacaan kita malam hari ini di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saya tidak akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah masing-masing. Di sini kita akan melihat hal-hal atau bagaimana sebuah keluarga itu bisa diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, ketika keluarga itu mengundang Yesus. Mari kita buka di Yohanes 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Yohanes 2 ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat ini mengatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi hal yang pertama, sebuah keluarga bisa diberkati oleh Tuhan adalah mengundang Yesus. Yesus diundang dalam pesta itu. Mengapa Yesus diundang? Yesus diundang untuk pesta perkawinan. Yesus diundang bukan secara mendadak. Penyelenggara pesta tidak mengundang Yesus secara mendadak. Yesus diundang bukan saat masalah datang. Karena waktu Yesus datang belum ada masalah. Yesus diundang bukan saat kekurangan anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam budaya setempat waktu itu, ketika ingin mengundang tamu yang spesial atau istimewa, ketika ingin mengundangnya, maka dia akan diundang dengan hormat, dengan didatangi ke rumahnya, kemudian langsung secara lisan untuk dimohon hadir dalam pesta. Dan Yesus adalah salah satu tamu istimewa di dalam perjamuan pesta mereka. Ternyata kehadiran Yesus tidak sia-sia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kehadiran Yesus dalam pesta tersebut membawa berkat, bahkan berperan sangat besar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam pesta tersebut. Masalah yang terjadi Bapak Ibu lihat di cerita di sana yaitu kekurangan anggur. Namun melalui kehadiran Yesus, air pun bisa berubah menjadi anggur. Di ayat 10 di sana dikatakan air pun bisa berubah menjadi anggur. Bahkan dikatakan anggur yang baik. Yesus diundang untuk menjadi orang ketiga di dalam perkawinan di Kana itu. Yesus diundang sebagai orang ketiga di dalam pesta perkawinan di Kana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam banyak peristiwa kehadiran orang ketiga itu di dalam satu perkawinan akan membawa yang namanya bencana dalam keluarga karena ada orang ketiga. Tetapi orang ketiga yang dimaksud dalam firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Orang ketiga yang kita lihat dalam keseharian atau orang dunia lihat bahwa orang ketiga itu identik dengan kekasih yang lain ataupun ada ipar di tengah keluarga kita ataupun ada mertua di tengah keluarga kita. Tetapi di masa kini justru diperlukan adanya
orang ketiga itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus penyelamat perkawinan di Kana. Dan kehadirannya membuat pesta terus berlangsung. Masalah bisa teratasi. Dialah orang yang ketiga yang harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hadirnya Yesus dalam pribadi dan keluarga kita saat kita menyembah Tuhan. Hadirnya Yesus dalam pribadi dan keluarga kita saat kita bersaat teduh kepada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan. Mengundang Yesus berarti memberikan tempat bagi Dia. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani Dia. Untuk apa? Untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mengundang Yesus pada masa ini, masa kini, saat ini bisa kita lakukan seperti halnya yang kita lakukan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online, saya percaya pasti di tengah-tengah keluarga. Tidak mungkin kita ibadah sendiri-sendiri, tetapi kita berusaha untuk bersatu dalam setiap keluarga, ada bapak, ibu, anak, untuk sama-sama beribadah, berdoa kepada Tuhan, mengundang Yesus. Tiap keluarga mungkin hanya 2 atau 3 orang saja, tetapi yakinlah ketika kita mengundang Yesus dengan rasa hormat, seperti yang dilakukan oleh penyelenggara pesta di Kana ini, maka Yesus hadir di dalam keluarga kita. Bukankah di dalam Matius 18 ayat 20 di sana berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Undang Yesus secara spesial. Undang Yesus bukan saat kita mengalami masalah. Mengundang Yesus bukan saat kita mengalami satu kekurangan, tetapi undanglah Yesus secara spesial dan hormat. Bukan mendadak kita datang kepada Yesus, mengundang Yesus secara mendadak. Bukan saat ada masalah kita baru mengundang Yesus di dalam keluarga kita. Seperti halnya penyelenggara pesta ini, dia mengundang Yesus secara hormat. Dia datang kepada Yesus, diundang, dimohon untuk hadir di dalam pesta. Bahkan ketika itu penyelenggara pesta tidak berpikir untuk dia kekurangan anggur, tidak berpikir untuk ada masalah yang akan terjadi. Tetapi ketika dia mengundang Yesus sebelum ada masalah, maka ketika ada masalah di dalam pesta perkawinan itu, Yesus melakukan satu mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita lihat, bagaimana sebuah keluarga itu bisa diberkati oleh Tuhan. Melalui ayat ini atau perikop ini kita melihat hal yang kedua, ketika keluarga itu mentaati firman Tuhan. Di dalam Yohanes 2 ayat yang kelima di sana dikatakan, apa yang dikatakannya kepadamu buatlah, artinya taatilah itu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu perintah untuk mentaati. Lakukanlah, buatlah, taatilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria ibu Yesus mengetahui bahwa pesta tersebut kekurangan anggur. Dan Maria telah menyampaikan kepada Yesus. Kemudian setelah itu Maria mengatakan kepada para pelayan, lakukan saja apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Lakukan saja, taati saja. Bahasa sehari-hari mungkin seperti itu. Dan dalam peristiwa itu para pelayan butuh anggur, sedangkan Yesus butuh air. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai sarana. Yesus berkata kepada pelayan itu di ayat 7 di sana dikatakan, ayat 7 berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun atau para pelayan itu mengisinya sampai penuh. Setiap mujizat dan berkat Tuhan itu selalu didahului dengan taat pada firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan terkadang mungkin bertentangan dengan hukum logika dan hanya memerlukan yang namanya satu keberanian kita untuk kita bertindak taat pada firman Tuhan. Dan peristiwa pesta di Kana ini membuktikan bahwa ketaatan dan keberanian dari para pelayan ini untuk bertindak patut kita contoh sebagai umat-umat Tuhan.
Apakah taat itu berat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus ketika membuat mujizat selalu didahului yang namanya ketaatan para muridnya. Saat mujizat membangkitkan Lazarus misalnya, murid-murid taat untuk membuka kubur ketika Yesus berkata buka kubur itu. Yesus berkata, firman Tuhan memerintahkan, firman Tuhan berkata, dan murid-murid taat untuk membuka kubur Lazarus. Padahal mereka tahu bahwa Lazarus itu sudah mati selama 4 hari. Mungkin secara logika tidak mungkin orang bisa bangkit lagi, hidup lagi. Tetapi murid-murid taat akan perintah Tuhan, taat akan firman Tuhan. Seperti halnya mujizat 10 orang kusta yang disembuhkan. Ketika Yesus berkata, pergilah kepada imam. Mereka taat untuk pergi kepada imam, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan untuk pergi kepada imam. Padahal mereka belum mengalami yang namanya kesembuhan, tetapi mereka taat kepada firman Tuhan untuk datang kepada imam. Mujizat dan berkat Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya ketaatan kita. Sekalipun tampaknya sulit, nampaknya berat diterima oleh nalar, tetapi kita harus tahu, kita harus taat kepada firman Tuhan. Perintah Tuhan itu sudah terukur. Ketika kita melakukannya, kita harus memiliki keberanian seperti yang dilakukan oleh para pelayan. Kita harus memiliki keberanian seperti yang dilakukan oleh para murid-murid. Kita harus memiliki keberanian seperti yang dilakukan oleh orang kusta. Dia belum mengalami yang namanya sembuh, tetapi dia berani untuk taat kepada Tuhan. Dan mujizat itu dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 3 di sana berkata, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuhan sudah menuliskan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, tergantung kita. Kita mau berani untuk melakukannya atau tidak. Ketaatan bisa dimulai dari keluarga kita. Ada perintah Tuhan untuk setiap pribadi dalam keluarga kita. Firman Tuhan saat malam hari ini bukan hanya untuk orang tua atau anak saja, tetapi terinci kepada istri, suami, anak, orang tua, bahkan kepada hamba dan Tuhan. Tuhan akan berfirman dan memberikan perintah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Efesus menjabarkan perintah Tuhan kepada istri. Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 22, tunduklah kepada suami. Itu perintah Tuhan. Kepada suami, Tuhan berkata di ayat 25, Efesus 5, untuk mengasihi istri. Ini yang harus dimulai, ketaatan yang dimulai dalam keluarga. Kepada anak, di mana firman Tuhan berkata di Efesus 6 ayat 1, di sana berkata, tunduk atau taat kepada orang tua. Dan kepada orang tua, firman Tuhan berkata di Efesus 6 ayat 4, untuk mendidik anak kepada ajaran Tuhan. Dan kepada hamba-hamba, firman Tuhan juga berkata, taat kepada pemimpinmu. Di ayat yang kelima, dan kepada Tuhan, khusus di Kolose 4 ayat 1 berkata, bersikaplah adil dan jujur kepada hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan bermula dari keluarga. Tuhan berbicara kepada istri, Tuhan berbicara kepada suami, Tuhan berbicara kepada anak, Tuhan berbicara kepada hamba, Tuhan berbicara kepada Tuhan. Di dalam satu keluarga, ketika taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, sesuai dengan posisi kita masing-masing di dalam keluarga. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, bagaimana sebuah keluarga bisa diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan perikop dan pembacaan ayat kita saat malam hari ini, yang ketiga, ketika keluarga itu melangkah dengan iman. Yohanes 2 ayat 8 di sana berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Para pelayan taat mengisi air dalam tempayan. Kemudian Yesus memerintahkan untuk mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta, yang kemudian pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur. Ayat 9 di sana dijelaskan. Dan kita akan melihat kapan air tersebut menjadi anggur. Inilah yang namanya misteri iman. Tidak ada waktu untuk menolak. Ketika Yesus berfirman, tidak ada waktu untuk menolak. Tidak ada waktu untuk menawar, apalagi berdebat. Para pelayan ini tidak ada waktu dia untuk menolak, menawar, bahkan berdebat dengan Yesus, dengan perintah Yesus, kecuali mereka taat. Dan ketaatan itu saya percaya disertai dengan iman. Bisa jadi air itu mungkin berubah menjadi anggur saat dicedok, atau mungkin saat dibawa kepada pemimpin pesta. Kita tidak tahu pasti. Namun faktanya pada saat pemimpin pesta itu mencicipi anggur, mencicipi air itu sudah berubah menjadi anggur. Anggur yang baik. Anggur yang baik itulah yang terjadi di pesta perkawinan di Kana. Dengan iman, anggur yang dihasilkan dari mujizat Yesus, mutunya itu lebih baik dibanding dengan anggur yang disajikan oleh penyelenggara pesta. Satu pelajaran bagi kita, ini menunjukkan bahwa apa yang dibuat Yesus akan jauh lebih baik dibandingkan apa yang bisa kita buat atau bisa kita lakukan. Campur tangan Tuhan dalam keluarga kita akan mendatangkan kesaksian. Kesaksian Kristen yang luar biasa, yang bermutu dalam setiap keluarga kita. Kita lihat di dalam pesta di Kana ini ada kesaksian yang terjadi dua hal. Di mana kesaksian yang dari luar, yaitu kesaksian dari juru cicip. Di ayat 10 di sana katakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ada satu kesaksian, ketika mujizat Allah terjadi, maka orang lain juga boleh merasakan. Dan hal yang kedua, kesaksian dari dalam, yaitu kesaksian dari para murid. Di ayat 11 sana katakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini masalah keluarga bukan lagi tentang kekurangan anggur, tetapi masalah keluarga yang terjadi di zaman ini yang berkembang sesuai zamannya. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah kenakalan anak, bisa masalah penyelewengan orang tua, bisa masalah ketidakrukunan di dalam keluarga, bisa masalah sakit penyakit dan lain sebagainya. Seberapa kompleks masalah di dalam keluarga kita, kita pasti mengupayakan yang baik. Tetapi Tuhan mampu melakukan yang lebih baik. Berimanlah, Tuhan mampu melakukan yang baik. Dan kesimpulan firman Tuhan saat malam hari ini, Tuhan itu memiliki perhatian khusus bagi keluarga. Keluarga kita dipulihkan dan diberkati Tuhan jika kita mengundang Tuhan dalam keluarga kita, jika kita mentaati firman-Nya, jika kita melangkah dengan iman bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari segala masalah kita. Tuhan memberkati.